Allah berfirman surat An-Najm ayat 1. Wan najmi idza hawa ذكر صاحب البحر المحيط 10 أقوال في تفسير والنجم إذا هوى وأقربها أن المراد بالنجم كل نجم لأن الألف واللام للجنس والنجم إذا هوى demi bintang ketika terbenam. Allah bersumpah dengan benda-benda langit ketika benda-benda langit terbenam. Menurut pendapat Sahibul Bahril Muhit, dalam ayat tersebut para mufassir memiliki beberapa pendapat. Namun pendapat yang bisa diterima dari lafal An-Najm adalah setiap bintang atau benda langit. Tentunya pendapat ini memiliki alasan. An-Najm diartikan setiap benda langit karena al-alif wal lam dalam lafal An-Najm itu menunjukkan arti al-jins. Maksudnya seluruh benda yang ada di langit itu boleh disebut sebagai najm. Idza hawa diartikan terbenam atau tidak hawa diartikan ketika benda-benda itu sudah tidak lagi memiliki perjanjian sehingga keluar dari garis edarnya. Wa anna ma'na awatil nujumu annaha tasqutu wa tanatharu fil fadha' yawm al-qiyamah bidalil qawlihi ta'ala wa idzal kawakibun tatharat. Arti hawatin nujum wan najmi idza hawa yaitu bintang-bintang ketika keluar dari garis edarnya. Kapan? Pada saat hari kiamat. Mengapa memiliki arti bintang-bintang itu keluar dari garis edarnya pada saat hari kiamat? Karena surat An-Najm ayat 1 dijelaskan dengan surat Al-Infitar ayat 2. Allah berfirman wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang itu berserakan, tidak lagi memiliki perjanjian, keluar dari garis edarnya masing-masing. Itu arti yang bisa diterima dalam firman Allah wan najmi idza hawa. Maksudnya adalah apabila bintang-bintang itu sudah keluar dari garis edarnya. Wa innal Qur'ana yantiqu ba'dahu bi ba'd wa fi hadzal qasam isyaratan ila anna man ankara nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yalqa jazaahu yaumal qiyamah. Al-Quran tentunya sebagian ayat-ayatnya menjelaskan kepada sebagian yang lain. Sebagaimana surat An-Najm ayat 1 wan najmi idza hawa itu dijelaskan oleh surat Al-Infitar ayat 2. Yang dimaksud dengan terbenam adalah ketika bintang-bintang itu sudah tidak lagi berada di garis edarnya. Kapan?
pada saat hari kiamat. Maka itulah yang dimaksudkan bahwa Al-Quran itu sebagian ayat-ayatnya menjelaskan kepada sebagian yang lain. Dan firman Allah wan najmi idza hawa diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah, biqaulihi wan najmi. Tentunya ayat ini hanya menjelaskan perihal ketiga hari kiamat. Karena ayat tersebut hendak memberikan isyarat bagi orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah di hari kiamat akan memperoleh siksaan yang begitu. Untuk meyakinkan hari kiamat itu sebagai hari pembalasan, Allah bersumpah bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, pasti terbukti, sehingga dia berfirman wan najmi idza hawa. Apabila benda-benda di langit sudah tidak lagi berada pada garis edarnya masing-masing, maka itu sebagai pertanda hari pembalasan bagi siapa saja yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat akan memperoleh siksaan yang pedih. Begitu juga sebaliknya bagi yang percaya kepada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan pahala serta mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadza huwal muqsamu alaih wa huwa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yantiqu wa yaf'alu bil wahyi min Allah. Allah berfirman surat An-Najm ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kawanmu, siapa yang dimaksudkan dengan kawanmu? Yang dimaksudkan dengannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, maksudnya Al-Quran, yang dibacakan oleh beliau kepada umat manusia, bukan menurut kemauannya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Maka ayat tersebut hendak menjelaskan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bersumpah demi bintang ketika terbenam atau demi hari kiamat. Tujuan utama dari sumpah tersebut untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertutur kata dan melakukan semua perbuatannya itu berdasarkan wahyu, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada keraguan bahwa
semua yang disampaikan oleh beliau itu merupakan wahyu. Atau apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan, tidak ada juga kebodohan, tidak ada kesesatan, tidak ada keinginan dari hawa nafsunya. Karena semua yang dilakukan oleh beliau itu merupakan petunjuk. Beliau diutus untuk melakukan kebajikan, dan beliau diutus untuk melenyapkan setiap kebodohan, setiap keraguan, setiap kesesatan, dan setiap kejahatan. Itulah misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan misi mulia tersebut, supaya umat manusia menerima ajakan beliau, maka Allah bersumpah dengan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demi bintang ketika terbenam, atau maksudnya demi hari kiamat, ketika benda-benda langit itu keluar dari garis edarnya, kawanmu Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Maka inilah maksud dari sumpah tersebut, hendak menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertutur kata dan melakukan suatu perbuatan berdasarkan wahyu dari Allah, bukan dari keraguan, bukan pula dari kebodohan dan kesesatan, serta bukan dari keinginan hawa nafsunya. Lalu bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur kata serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan hawa nafsu, padahal beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebajikan, dan Allah mengutus beliau untuk melenyapkan setiap ajakan hawa nafsu dan kejahatan.